wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang perpustakaan SMP 4 Kuala Kampar dalam agenda diseminasi tentang penyampaian tentang budaya positif. Perlah kita sholat Muhammad untuk kalapas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga nantinya kita di masa termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Kuala Kampar, yang saya hormati Bapak Wakil, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati salah satu utusan wali murid, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan yang hari ini dapat hadir bersama berkumpul di sini. Alangkah lebih baiknya suatu acara kita awali dengan doa. Untuk doa kami mohon kesediaan Bapak Herman. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa semoga kita semua dalam mengikuti acara ini diberikan kesehatan, diberikan keamanan dan kenyamanan, dan semoga yang berhajat dalam acara ini kita berikan adanya dan diberikan kesuksesan dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan indal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa faizil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzil alaina hidayatan wa rahmah. Allahumma anzil hidayah ala hadzal majlis wa ala hadhil jannah innaka la tulisan qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian saya dari Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembacaan doa dari Bapak Herman selaku Kepala Sekolah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Berikutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Desmian SPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan perpustakaan SMP Negeri 4 Kuala Kampar ini. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan, dan yang sangat kami hormati yaitu Bapak Ketua Komite, kemudian Bapak perwakilan dari orang tua wali murid. Alhamdulillah pada hari ini
kita semua bisa berkumpul di sini dengan agenda yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita yaitu Pak Rudi Antoni. Di sini saya selaku kepala sekolah sangat bangga karena di sekolah kita ini ada satu orang ya Pak ya, yaitu calon guru penggerak kita, Bapak Ketua Komite. Ini adalah Pak Rudi Antoni. Mudah-mudahan kegiatan dari CGP ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kegiatan ini sudah mulai dari bulan 6 ya Pak ya. Dari bulan 6 ini adalah selama 6 bulan. Mudah-mudahan Pak Rudi ini diberikan kesehatan, mudah dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan di sini juga diharapkan kepada Bapak, kemudian Ibu Guru beserta nanti komite, Pak Rudi Antoni ini akan menyampaikan nanti tentang budaya positif. Disinilah kita akan berbagi, kemudian sama-sama bisa memberikan dukungan kepada Pak Rudi Antoni. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya nanti ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi calon guru penggerak di SMP kita. Acara yang kita tunggu-tunggu adalah tentang diseminasi tentang budaya positif ataupun disiplin positif. Tentu kita bertanya-tanya seperti apakah yang namanya budaya positif ataupun disiplin positif dan bagaimana nanti kita mempraktekkannya pada siswa. Setelah kita paham, itu kita implementasikan materi. Kepada Bapak Rudi Antoni SPDI kami persilahkan dengan segala hormat untuk menyampaikan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Kota Kampar, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 4 Kota Kampar, yang sama-sama kita hormati Bapak Komite, perwakilan dari wali murid atau orang tua murid, kemudian Bapak Ibu Guru SMP 4 Kota Kampar beserta staf. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka sebuah acara pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini saya pelajari dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih kurang. Ini sebuah kegiatan yang akan disampaikan di sekolah CGP, kemudian akan diimplementasikan bersama-sama baik CGP sendiri, kepala sekolah, guru-guru, semua warga sekolah harus terlibat dalam budaya positif ini. Jadi nanti dalam penyampaiannya kita akan ada nanti sesi penyampaian materi, kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab diskusi bagaimana caranya kita akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini. Baik, yang pertama
kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Secara umum atau secara global, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan, keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu secara global atau secara garis besarnya. Yang muaranya nanti adalah yang pertama, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Kita tahu bahwasannya kita ini mempunyai aset, baik asetnya berupa benda mati maupun benda hidup. Salah satunya benda mati yang kita miliki adalah lingkungan sekolah kita, seperti bangunan, halaman, pokoknya ada di lingkungan sekolah kita ini, itu adalah aset yang akan kita kembangkan. Kemudian adalah konstruktif, artinya kita menerapkan budaya positif ini harus tersusun, harus terstruktur, bisa atau siap kita laksanakan, walaupun nanti hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Seperti contoh, mungkin kita berulang kali menerapkan budaya positif di dalam kelas, tapi tidak berhasil, berulang-ulang terus, tapi keberhasilannya mungkin di bawah target kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah dikembangkan dan dipelihara. Nah, ini yang terakhir. Jadi setelah saya nanti lepas pendidikan, mungkin tujuan utamanya mungkin mendapatkan sertifikat, ya. Tapi jangan sampai di situ. Jadi ilmu itu setelah diambil, dimiliki, dibahas, kemudian diimbaskan. Nah, ini yang dinamakan diseminasi budaya positif. Kemudian setelah diimbaskan, kita secara bersama-sama kolaboratif dalam mengembangkannya dan pemeliharaannya. Artinya kita ambil beberapa poin-poin penting yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Semua guru harus terlibat dalam mengembangkannya dan memeliharanya. Ibarat tanaman, walaupun benihnya bagus, tapi kalau pemeliharaannya tidak ada, kemungkinan tumbuhnya juga tidak bagus. Jadi intinya mungkin dalam hal ini nanti akan dikuatkan lagi oleh ibu kepala sekolah kita, dukungannya untuk mengembangkan budaya positif di SMP 484 ini kepada seluruh warga sekolah, ya, baik guru, orang tua, murid, pokoknya yang ada di sekolah ini, ibu kantin dan lain sebagainya, itu akan menerapkan budaya positif yang kita maksud tadi. Kemudian budaya positif itu apa sih? Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di sekolah. Supaya budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya budaya positif ini berpihak kepada murid. Jadi kalau kita nanti kalau ada anak kita berbuat atau melanggar sebuah kesepakatan kelas, peraturan atau budaya positifnya dilanggar, ada beberapa poin-poin yang harus kita pelajari nantinya, bagaimana cara mendidik anak yang melanggar budaya positif tersebut. Salah satunya mungkin anak kita ada yang sering terlambat.
Nah, jadi nanti kita ujung-ujungnya muaranya nanti kita akan mengadakan yang paling tinggi adalah 3 restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya atau mempelajarinya di pembelajaran atau diklat mandiri atau kita melakukan oleh diklat kita. Nah, ini konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol. Di dalam 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru, ya, bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap situasi yang akan kita hadapi. Yang pertama mungkin kita akan menghadapi murid, ya kalau di sekolah kita ini mungkin ada beberapa murid yang bermasalah. Nanti kita akan memposisikan diri kita itu sebagai apa, nanti bisa kita jelaskan. Kemudian yang intinya kita akan melakukan segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi budaya positif ini ada beberapa elemen-elemen yang bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi intinya kita menerapkan budaya positif di sini, muaranya nanti adalah menciptakan warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Selanjutnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan ini adalah semuanya merupakan cara mengajak kita nanti, ya, diawali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita bisa mengelompokkan kemampuan siswa kita, sejauh mana kemampuannya dan bagaimana metode pembelajarannya, dan nanti kita akan memasukkan budaya positif di dalamnya. Mungkin kita telah mempelajarinya waktu semester 2 kemarin waktu pengisian RH, ya Pak ya. Nah, tentang budaya positif ini. Jadi kita menciptakan sebuah modul yang nanti nilai-nilai budaya positif akan kita selipkan di dalamnya dan kita terapkan di dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi intinya kita itu menghamba diri kepada murid dalam artian kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi seandainya dia pembelajarannya disukai ceramah, ya kita kasih ceramah. Kalau pembelajarannya mungkin membutuhkan media, ya kita kasih sebuah pembelajaran yang menampilkan sebuah media atau bahan ajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif adalah pembebasan baik berlaku sikap atau perilaku maupun berkata oleh seluruh warga di sana, sama murid. Nah, ini pusatnya ke murid, hanya murid, yang lain tidak bukan. Jadi supaya ini tercapai, dan nanti adanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yang artinya di depan itu memberikan contoh. Jadi kita harus mampu memberikan contoh pada murid kita bagaimana berperilaku baik atau menciptakan budaya positif. Kemudian di tengah-tengah adalah tugasnya adalah membangkitkan semangat atau mengobarkan motivasi
dan yang ketiga adalah memberikan dorongan. Jadi tugas kita 3 di sini sebagai seorang guru. Yang pertama kita harus memberikan contoh. Jadi sebelum kita istilahnya sebelum menyuruh murid, terlebih dahulu kita yang lakukan. Nah, itu intinya. Kemudian kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi, menghidupkan motivasi baik dalam pembelajaran maupun untuk mengembangkan budaya positif. Dan yang ketiga, mungkin kita butuh dorongan. Nah, ini dorongan dari ibu kepala sekolah kita, dukungan. Ini sangat diharapkan sekali supaya nantinya kita ini dapat kita sekolah yang bisa istilahnya istiqomah dalam menerapkan budaya positif. Artinya ibu kepala sekolah nanti bisa memberikan arahan-arahan kepada semua guru, termasuk saya sebagai CDP, dan arahan itu kalau positif kita ambil dan kita implementasikan di sekolah ini. Nah, itu jadi 3 semboyan di hajat Dewantara: memberikan contoh, kemudian mendirikan motivasi, kemudian yang ketiga adalah memberikan dorongan. Memberikan dorongan ini kalau nggak salah Tudori Handayani. Kemudian ada lagi disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Mungkin yang sekolah ini ada beberapa orang siswa atau murid yang belum bisa mandiri dalam artian dalam melakukan sebuah pembelajaran diferensiasi. Ketika mereka disuruh ke depan, nah itu masih banyak yang malu-malu atau mentalnya belum terasah. Jadi kemandirian anak ini akan kita latih ketika kita menerapkan disiplin positif, yaitu mengajarkan tanggung jawab. Kemudian memotivasi refleksi terhadap kesalahan. Walaupun kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru. Jangan sungkan-sungkan kita ketika di akhir pembelajaran meminta masukan kepada siswa. Salah satu contohnya, bagaimana nak Bapak mengajar, apa kekurangan Bapak, apa kelebihan Bapak. Itu adalah sebuah bentuk refleksi. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa mengintrospeksi diri kita, kemudian apa hal yang harus kita kembangkan dalam diri kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu gunanya refleksi. Kemudian menghargai, membangun logika. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kebajikan universal merujuk pada prinsip moral atau etika yang diakui dan dihargai secara luas di berbagai budaya dan masyarakat. Jadi kita ini ada beberapa nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, mungkin bisa kita bawa ke sekolah ini untuk dijadikan sebuah budaya positif. Salah satu contohnya adalah kegiatan rewang. Nah, dalam kegiatan rewang, mungkin kita di sini lebih fokusnya kepada gotong royong atau royong. Jadi ketika kita melaksanakan royong, mungkin kita akan memberikan sebuah penguatan kepada murid-murid kita, bagaimana bergotong royong yang baik, bagaimana menjadi seorang yang bertanggung jawab ketika kita dikasih sebuah kepercayaan. Salah satu contohnya, mungkin sebagian siswa disuruh membersihkan halaman dan dia bertanggung jawab untuk membersihkan halaman tersebut. Jadi itu yang akan kita tanamkan. Kemudian kontrol diri dan tanggung jawab. Nah, ini kontrol diri ini terkhusus untuk kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru,
posisi kontrol yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama posisi menghukum. Kita ini di posisi penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Artinya ketika kita ada sebuah masalah di sekolah yang didapat dari murid, mungkin kita nanti misalkan kita menyalahkan, ini yang kamu kerjakan satu contoh, ini yang kamu kerjakan tak betul ya, harusnya gini. Berarti kita posisi kita adalah membuat rasa bersalah. Kemudian terlambat, kamu terlambat, push up. Nah, itu berarti kita posisi kita sebagai penghukum. Nah, tapi beda. Saya pernah melihat salah satu guru kita, yaitu Pak Subowo, itu posisinya bukan menghukum. Jadi kalau saya lihat, dia itu lebih ke konsekuensi. Bagi murid yang tidak memakai pakaian olahraga, itu disuruh mengelilingi lapangan ya Pak ya, mengelilingi lapangan berapa kali. Itu sebuah konsekuensi yang harus diterima ketika anak melakukan kesalahan. Berarti itu bukan menghukum, tapi konsekuensinya. Jadi konsekuensi ini kita lakukan harus relevan dengan pembelajaran yang kita ampu. Misalkan Pak Subowo menyuruh berkeliling lapangan, itu biasa ya, itu sangat relevan untuk melatih fisik murid. Kemudian kalau kita sebagai guru agama, mungkin kita suruh ngaji beberapa halaman ya Pak Eman ya, beberapa halaman atau menghafal beberapa juz. Kalau juz terlalu berat, mungkin beberapa ayat. Kemudian kalau guru PKN dengan Pak Ari mungkin disuruh menghafal undang-undang, itu sangat relevan. Itu bukan sebuah menghukum, tapi kita melakukan sebuah konsekuensi yang harus diterima. Itu dilakukan karena ada kesepakatan kelas tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing bisa diterapkan. Mungkin wali kelasnya sudah membuat dan guru bidang studi sudah membuat, itu bisa disesuaikan ketika kita masuk. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Ini semua kita ini pengen kebutuhan kita dipenuhi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kebutuhan kita harus dipenuhi. Ya, artinya apa? Ketika kita melihat seorang murid nanti dia berbuat salah, mungkin ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh murid itu yang didapatnya di lingkungan keluarga, masyarakat atau di sekolah. Salah satu contohnya, mungkin anak ini perhatian orang tua tidak ada. Jadi dia melakukan sebuah kesalahan itu mungkin butuh diperhatikan. Jadi yang kebutuhannya tadi apa? Rupanya anak ini membutuhkan sebuah kasih sayang dari keluarga terdekatnya. Jadi kita tidak bisa memvonis anak ini nakal, setiap hari dia tidur aja kerjanya. Rupanya setelah kita telusuri, mungkin dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi, rupanya dia kurang kasih sayang. Dalam arti mungkin dia kurang perhatian oleh orang tuanya, atau kurang pergaulan di lingkungan kelasnya, sehingga mereka tidak mempunyai semangat untuk belajar. Jadi itu. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup mungkin makan, minum, kemudian tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ini harus dipenuhi. Ya, ini adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar lagi. Karena ini merupakan supaya kita hidup, ya, dengan makan. Jangan makan untuk hidup. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ini adalah kebutuhan dasar kita yang pertama. Ya, kemudian kasih sayang yang saya jelaskan tadi. Mungkin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin anak itu ada diskusi kelompok, dia tidak dibawa, dia tidak ikut, terjadilah sebuah
seperti mereka dibully. Mereka tidak dibully, tapi mereka seperti minder dengan dirinya. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak dibawa? Kenapa sebagian aja yang bekerja kelompok, sementara saya menonton saja? Kemudian penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin kita pernah menyuruh anak menjawab beberapa pertanyaan, kemungkinan waktu sudah habis. Ini sering terjadi. Kita tutup pembelajaran, rupanya masih ada anak satu yang belum menjawab atau memberikan tanggapannya, sementara kita tutup. Ini akan mematikan karakter anak. Kenapa? Karena dia membutuhkan sebuah penguasaan dulu. Mungkin dari segi dia diakui sebagai murid di kelas itu, kemudian dia mungkin merasa bahwa saya mampu, tapi kenapa saya tidak dipanggil? Kenapa tanggapan saya tidak digubris? Jadi itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ini. Selama ini mungkin kita ada yang membuat pembelajaran di kelas, ada yang di luar. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, mungkin anak itu mengantuk lah, malas lah, ya. Jadi sesungguhnya dia itu membutuhkan sebuah kebebasan. Mungkin mereka butuh di luar belajarnya, seperti yang diterapkan Pak Subowo, mereka berolahraga, praktik, mungkin yang kita banyak, berolahraga di lapangan. Kemudian bisa jadi mungkin guru IPA meneliti sebuah makhluk hidup, bisa membawanya ke lingkungan sekitar. Maka pembelajaran di sana hidup, saling berinteraksi, saling berkolaborasi. Jadi kebutuhan yang itu adalah kebutuhan kebebasan, yang nantinya anak bisa menjadi mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Kalau kesenangan, lebih pasnya kita mungkin melakukan ice breaking setiap 30 menit sekali. Kemudian kita bisa melihat situasi anak. Kalau sudah mulai mengantuk, ya, mungkin kita bisa memberikan sebuah ice breaking kepada murid-murid kita supaya rasa ngantuk dan rasa jenuh itu bubar. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan ice breaking juga. Oke, kalau ice breakingnya dibutuhkan, nanti kita ice breakingnya berupa pertanyaan aja ya. Kalau nanti kita kasih clue ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan di dalam kelas, dalam pembelajaran. Mungkin sebagai orang tua, Pak Heldi dengan Pak Lesbian bisa mempraktekkan ke anaknya. Ice breakingnya adalah clue-nya si putar-putar. Si putar-putar. Ini itu clue-nya Pak ya. Jika 10 tambah 10 adalah 8, berapakah 9 ditambah 9? Clue-nya si putar-putar. Ini sering saya praktekkan di dalam kelas, ternyata bisa membasmi mengantuk. Apalagi jam-jam terakhir Bapak Ibu, ya, jam terakhir saya coba. Ya, gurunya sendiri ngantuk kalau pelajaran serius. Jadi dengan menghilangkan ngantuk itu saya lakukan ice breaking. Jadi hasilnya kalau berapa pertanyaan tadi Pak? Pertanyaannya Bu? Ya, seputar-putar clue-nya Bu. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya 9 tambah 9. 9 ditambah 9 adalah 8 ya. Mana 8 ya? Iya. Masalah. 9 ditambah 9 adalah 6. Berapakah 10 ditambah 10? Clue-nya adalah seputar-putar.
Jadi jawabannya adalah Bapak Ibu 8. Jadi clue-nya tadi kalau si putar-putar ya yang berputar-putar apa? Nah, mungkin ada kipas angin di sini, mungkin ada jarum jam ya Pak ya. Nah, ternyata clue-nya jarum jam ya. Karena satu abad putaran itu 12 jam, maka 9 ditambah 9 adalah 18. Berarti dia jam 6. Ya, jam 6. Jadi 10 tambah 10 20, berarti dia jam 8. Nah, jadi itu bisa mengasah logika siswa lagi atau kemampuan numerasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang keempat, materi kita adalah motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman pada dasarnya itu adalah datangnya tiba-tiba. Ketika kita berjalan, salah satu contohnya Bapak Ibu, ketika kita berjalan nampak anak yang membuang sampah sembarangan, nanti kita panggil, hei kamu sudah membuang sampah sembarangan, kutip seluruh sampah mulai dari ujung sana ke ujung sini, langsung dibuang ke tong sampah, harus bersih. Maka posisi kita di situ adalah menghukum. Nah, seperti gambar. Jadi dia tidak terencana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Mungkin setelah dia mengutip, ada ular di sana kan. Nah, karena kita suruh mengutip sampah, dia dipatok ular. Nah, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Mungkin dia terpegang kotoran nanti mengutip sampah. Nah, jadi datangnya tiba-tiba, kemudian dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah dia menjalankan hukuman tadi. Mungkin kita menyuruh dia push up, setelah push up dia pitam, langsung pingsan. Nah, karena dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada tawar-menawar lagi kalau hukuman itu. Kalau terlambat, ya push up 10 kali, tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak bisa push up pulang. Nah, ada. Dan yang terakhir, hukuman itu bisa bersifat arahnya lebih ke fisik dan psikis. Mungkin kita menghukum siswa suruh berdiri di depan kelas karena nggak buat tugas. Mungkin dari segi fisik dia capek berdiri, dari segi otaknya atau psikisnya malu dengan teman-teman. Nah, itu sifatnya kita menghukum. Kemudian konsekuensi. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, ya selama ini yang pernah kita lihat, Pak Subowo sudah melakukan sebuah konsekuensi, ya saya perhatikan, dan kemarin pernah saya mengambil beberapa videonya atau fotonya untuk dokumentasi bahwasanya di sekolah kita ini sudah melaksanakan konsekuensi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Selamat datang Bu Mai, silakan dicicipi hidangannya Bapak Ibu. Konsekuensi ini lebih dia keterencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, mungkin kita ada sebuah konsekuensi kalau terlambat nanti membersihkan sampah atau mengutip sampah 10 biji atau 100 biji atau di sebuah koridor atau di sebuah lapangan. Nah, itu konsekuensi kita dengan murid kita. Nah, itu setelah kita sepakati secara bersama-sama, dan itu mereka melakukannya tidak ada beban karena konsekuensinya sudah ada. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya ya berupa sanksi ya Bapak Ibu ya murid itu tidak akan nyaman dia. Ya, namanya misalnya milih sampah, tangannya sudah bersih, tidak-tidaknya dia tidak nyaman, ada rasa geli, mungkin ada rasa malu disuruh ngutip sampah. Nah, itu. Kemudian ada rasa malunya juga berkeliling lapangan disuruh Pak Subowo tadi karena dia tidak pakai baju seragam olahraga. Nah, jadi rasa nyaman itu memang tidak ada lagi.
Kalau sudah dihukum dan konsekuensinya memang tak ada rasa nyaman. Kita pun sebagai guru kalau ada konsekuensi, mungkin tidak nyaman juga dengan konsekuensi yang kita buat. Walaupun kita sepakati, memang tak nyaman. Namanya ini levelnya agak tinggi dari hukuman sedikit, tapi dia konsekuensi ini sama saja, beda tipis saja dengan hukuman sebenarnya. Tapi disepakati terlebih dahulu. Tapi kalau hukuman artinya tiba-tiba datangnya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menindaklanjuti kesalahan murid supaya identitas yang gagal tadi, mereka sudah berbuat kesalahan itu kan gagal, bisa menjadi anak yang sukses. Artinya apa? Ketika anak berbuat salah, kita tangani dengan restitusi segi tiga restitusi, maka anak tadi tidak ada merasa dia dihukum dan tidak ada merasa dia melakukan sebuah konsekuensi yang telah disepakati. Inilah untungnya kita memakai restitusi segitiga restitusi. Tapi, ini ada tapinya Bapak Ibu. Tidak semua masalah murid yang bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau memang udah berhubungan dengan pelanggaran hukum pidana, ini tak bisa ya. Salah satu contohnya mungkin melukai, ya. Kalau sudah bawa parang ke sini menebas leher orang, itu tidak bisa, tidak akan sanggup dengan segitiga restitusi tadi. Ini arahnya ke jalur hukum lagi, tidak bisa. Jadi tidak semua kasus atau tidak semua masalah pelanggaran atau pelanggaran kesepakatan kelas yang bisa kita lakukan dengan restitusi. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah tindakan yang akan kita lakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah kita itu menstabilkan identitas. Artinya apa? Ketika anak itu identitasnya melakukan sebuah kesalahan, di sana tugas kita lalu menstabilkan identitas mereka. Salah satu contoh, mungkin kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa kita atau murid kita. Mungkin dia tidak pakai dasi di sekolah, jadi nanti kita tanya, kita panggil. Contohnya, kamu tahu nggak Bapak panggil ke sini? Mungkin jawabannya beragam. Tahu Pak, tidak tahu Pak. Dengan gayanya sendiri, mungkin ada gaya melawan, ada gaya agak dongkol. Jangan kita sebagai guru terpancing emosi. Ini kita memperhatikan ini, restitusi ini. Kemudian setelah kita stabilkan emosinya, identitasnya tadi, maka kita validasi dulu kesalahannya. Validasi kesalahannya mungkin kita tanyakan, kamu kenapa nggak bawa dasi? Mungkin jawabannya beragam juga nih Pak. Nanti ayah saya marah-marah Pak, ini saya perginya langsung Pak bawa dasi. Itu salah satu contohnya. Kemudian tadi malam Pak tidurnya agak lama, jam 11 baru tidur, jadi ngantuk, lupa masukkan ke dalam tas. Jadi kita validasi dulu apa kesalahan mereka dan kita suruh cari kesalahan itu bagaimana solusinya. Itu segitiga restitusi. Jadi yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan kelas atau sekolah tadi. Mungkin dalam keyakinan kelas tadi dia tidak pakai dasi, mungkin tidak disiplin Bapak Ibu. Kita tanyakan, jadi keyakinan kelas mana yang telah kita langgar nak? Atau kira-kira kita pernah nggak membuat keyakinan kelas? Kenapa katanya? Apa keyakinannya? Disiplin Pak. Karena kalau kita tidak melengkapi atribut ketika belajar, berarti kita kurang disiplin. Jadi solusinya apa nak? Anak itu kita cari solusi. Ya insya Allah Pak, saya tidak akan berbuat kesalahan lagi, dan itu selanjutnya saya akan memakai atribut yang lengkap
dalam atau pergi ke sekolah. Dan itu pasti akan terjadi lagi kemungkinan, pasti. Jadi restitusi ini tidak cukup sekali kita lakukan. Mungkin kita jenuh juga melihat murid yang akan kita proses dengan restitusi. Itu aja orangnya. Sampai muak, sampai dipanggil orang tuanya. Nah, itu. Jadi karena kurikulum Merdeka itu berpihak kepada murid pembelajarannya, maka kita tidak bisa mengatakan kata-kata atau sebuah sikap yang bosan dalam melakukan restitusi. Mungkin kita ini mempunyai beberapa karakter-karakter, mungkin kita ada juga promosi, ya, ada juga yang lembut, dan disarankan kepada guru-guru yang agak lembut jiwanya, ini sangat bisa menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Oke, kemudian posisi kontrol guru. Nah ini, yang pertama penghukum. Ini adalah tingkat yang paling rendah Bapak Ibu. Dalam artinya kita cuma bisa menghukum siswa buat kesalahan, tapi tidak pernah mencarikan solusi. Nah itu, ini tingkat yang paling rendah. Nah, artinya apa? Bukan gurunya yang rendah, tidak. Artinya kita memposisikan diri dari posisi kontrol ini yang paling rendah apanya? Levelnya. Kemudian level yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, artinya ketika kita dihadapi sebuah masalah murid, kita langsung memvonis, yang kamu kerjakan ini salah, seharusnya kamu begini. Jadi cepat kamu minta maaf kepada guru yang bersangkutan. Nah, berarti kita langsung memvonis anak itu emang salah. Nah ini posisi kita, ini posisi diri kita. Mungkin kita bisa merefleksi diri kita masing-masing, di posisi mana yang sering kita lakukan dan di posisi mana yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, di posisi teman, mungkin kita bercerita atau memberikan sebuah nasihat seperti teman. Contoh, mungkin kita sebagai wali kelas, mungkin karena kita sudah sering komunikasi dengan murid, mungkin kita tidak sebagai penghukum dan pembuat masalah. Salah satu contohnya, anak itu malas belajar. Nah, contoh, tadi kamu sudah janji dengan bapak, kalau masuk pembelajaran bapak lagi kamu tidak akan malas mau menulis. Nah itu posisi kita sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Nah ini pemantau ini cuma bisa memantau berdasarkan kesepakatan kelas yang yang telah kita sepakati. Contoh, anak datang ke sekolah dipantau, berarti dia melanggar aturan, tidak disiplin. Kemudian dia mencoret-coret dinding, kita pantau, kita tengok kesalahannya. Nah berarti dia tidak bisa menjaga kebersihan. Kemudian dia membuang sampah sembarangan. Nah kita pantau, kita tulis. Nah itu posisinya pemantau, dan kita melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang berwenang di sekolah ini misalkan ibu kepala sekolah, pak wakil, guru. Nah itu posisinya adalah pemantau. Dan posisi yang paling hebat dan paling tinggi levelnya adalah manajer. Ya. Semua kita ini bisa menjadi manajer dalam artian menegakkan disiplin positif. Contohnya ibu kepala sekolah, mungkin ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, mungkin dia panggil ke kantor, nanti dia jelaskan, kamu di sekolah ini ada enggak peraturannya, gitu. Ada bu, apa saja peraturannya, mungkin dia sebutkan ini. Nah, jadi kalau kita sudah ada peraturan, ya peraturan tolong ditaati. Jadi manajer ini dia lebih cenderung memposisikan dirinya
yaitu sebagai pemangku kebijakan yang paling tinggi. Guru boleh juga seperti itu, boleh. Dalam arti menegakkan disiplin positif. Misalkan salah satu guru kita melihat anak yang sering terlambat, kemudian dipanggilnya, dibacakannya keyakinan kelas itu, keyakinan kelas kita, tata tertib sekolah kita. Jadi kamu sudah tahu ya, udah Bu, udah Pak. Jadi kan udah tahu apa mulanya lagi. Ya tapi mungkin baik dari macam apa alasannya, mungkin Hondanya lagi rusak, habis minyak, ban bocor dan selain dan sebagainya. Jadi itu. Nah ini ada beberapa contoh tentang posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum di sini ada adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau penghukum itu biasanya nada suaranya memang agak tinggi, Bapak Ibu. Tidak ada menghukum yang lembutnya. Kamu terlambat. Ya. Pasti nada suaranya lebih tinggi. Ya. Nah, marah kan? Nah, agak emosi bawaannya. Setiap hari kamu aja yang terlambat. Nah, itu udah emosi itu. Nah, itu penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di saat ini tadi sudah dijelaskan selain fisik anak yang kena, fisik-fisiknya juga kena. Udah kena marah di rumah, tambah lagi di sekolah kena marah. Nah, mungkin itu yang ada di benak anak kita. Ah iya. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Nah, diingatnya kita mungkin pernah mencubitnya, pernah memarahinya dengan kata-kata, mungkin diingatnya. Dan ini sebenarnya wajar kita lakukan, wajar saja kita lakukan. Namanya kita mendidik. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena Ki Hajar Dewantara itu ada seorang anaknya yang berkelakuan khusus, ya, yang pernah dihukumnya Bapak Ibu, sejarahnya dihukum, ditaruh di luar, ternyata saat itu angin kencang, kedinginan, nah di sana dia menangis. Ternyata kita tidak bisa menghukum siswa itu dengan cara kita. Sebenarnya di sana ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhinya. Mungkin kita kurang perhatian ketika dia terlambat di sekolah, dapat hukuman, di rumah pun dapat hukuman. Nah, jadi anak itu merasa sangat terpukul perlakuan manusia yang diterimanya. Salah satunya mungkin dari orang tuanya, dari gurunya. Jadi inilah yang akan kita naikkan levelnya. Mungkin kita memiliki level sekarang sebagai penghukum, mungkin bisa kita naikkan sebagai pembuat bersalah saja. Nah, contohnya kita salahkan, tapi kita tidak menghukum. Nah, kita kasih dia pelajaran, mungkin kita kasih sugesti dan ini apa yang terjadi. Nah, gitu. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, ini level yang kedua. Dari bawah ya Bapak Ibu ya, levelnya ya. Level kedua naik setingkat. Nada suara agak halus sedikit. Nah, mungkin sesuai dengan karakter guru ya. Mungkin Ibu Habibah agak lembut suaranya. Ya, kemarin saya menengok dia melakukan restitusi segitiga restitusi ya. Nah, itu Ibu sudah memperhatikan Ibu. Nah, mungkin kasus si Aldi kemarin ya Ibu ya. Nah, jadi dicari masalahnya, diidentifikasi, divalidasi, kemudian dicarikan solusi. Nah, jadi sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah selesai kasusnya. Jadi Ibu kalau ingin belajar restitusi ya sama orang agak lembut hatinya Bapak Ibu. Kalau kita ini yang agak emosian, ya kita mungkin agak-agak penghukum lah. Nah, ya. Dan saya pun seperti itu. Dan saya berusaha untuk
menegakkan disiplin positif dengan cara restitusi. Ini agak berat, memang berat. Nah, tapi kita yakin nanti kalau emang udah memancing emosi kita, tinggalkan saja, suruh guru yang lain menghandle. Nah, istilahnya kita restitusi, dia melawan pula kan. Nah, jawabannya kita lembut katanya, jawabannya terbelalang pula matanya. Nah, jadi boleh kita serahkan ke guru yang lebih ramah, lebih sabar lah. Dan kita bisa belajar sabar dari guru yang bersangkutan. Nah gitu. Contohnya mungkin Ibu Habibah, mungkin Ibu Kepala kita, di kelas sekolah kita bisa juga ya. Ya, kita yakin ya. Nah, kalau saya, kalau Ibu Mai, ya itu terserah, kita bisa memposisikan diri kita di mana posisinya. Nah, ya. Kemudian teman, ini teman. Saya ini sering mempraktikkan sebagai teman waktu saya masih menjadi wali kelas tahun kemarin. Ya. Tapi kelemahannya ada Bapak Ibu, kita sebagai teman. Kelemahannya nanti wibawa kita agak hilang nanti kalau dengan teman. Ya, artinya apa? Ketika kita ada sebagian murid yang tidak pernah tempat berbicara sebagai teman, itu kelemahannya. Nah, contohnya kita ada tamu, ya sering kita dengan mungkin dengan Pak Helmi ya. Nah, Pak Helmi kan sering sebagai teman dia posisinya di sini. Jadi seolah-olah Pak Helmi itu memang apa ya? Sebagai teman sebaya jadinya, bukan sebagai teman. Nah, jadi nada suaranya kadang-kadang keras juga. Pak Helmi, nah kan gak enak juga. Nah, itu kelemahannya, ya. Itu kelemahannya sebagai teman. Tapi ini tak salah kita lakukan, tergantung kita bisa mengontrol tadi. Kadang-kadang kita agak fleksibel saja emosi kita. Jangan terlalu sebagai teman kita ajak bercanda yang tidak pantas. Nah, itu akan menjatuhkan derajat kita. Kemudian nah, yang hasilnya ini akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ya, hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau nggak ada guru tersebut, dia kurang semangat. Nah, atau tidak ada guru tersebut, malas dia ke sekolah karena nggak ada temannya rasanya, nggak ada dekingannya. Itulah solusinya. Nah, kalau ada dekingannya kan aman di sekolah. Lanjut. Pemantau. Nah, ini pemantau ini kalau kita mempunyai, mungkin kita guru piket ya. Nah, guru piket mungkin bisa dipantau anaknya di mana melakukan kesalahan. Nah, ini ada sebuah dialog guru ya dengan muridnya. Nah, dia di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, dia sudah tahu sebenarnya. Dia berbuat salah ini. Nah, kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah, jadi setelah dipantau itu, kerjakanlah apa konsekuensinya. Kita tidak menyalahkan, tapi mencari solusi atau konsekuensi yang harus kita lakukan ketika berbuat salah. Dan hasilnya mungkin murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjuk satu emosi, dia tidak emosi dan pukul, tidak dimarahi, tapi cukup mengerjakan konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Kemudian manajer. Nah, ini manajer. Ya. Ini level yang paling tinggi. Kalau bisa kita di sini bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran, yaitu sebagai manajer posisi kontrol diri kita. Jadi posisi kontrol ini kita tidak disuruh untuk ada yang mengawas kita, tidak. Kita saja yang memposisikan diri, kita mau di mana, manajer kah, pemantau kah, teman,
pembuat masalah bersalah atau pemhukum. Itu tergantung kita lagi. Tapi dalam kurikulum merdeka ini kita diminta sebagai manajer agar pembelajaran itu berpihak kepada murid. Istilahnya murid ini ibaratkan sebuah raja, tapi raja yang ada penasehatnya. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, di sana kita melakukan bimbingan dan kita siap melayani apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Oke, nah di sini kita akan bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, itu contohnya, apa yang konkret. Mungkin kita selama ini penghukum mungkin tidak buat tugas di lapangan. Nah, jadi anak itu akan jerah ya Bu ya. Nah, rupanya buat tugas di lapangan itu sangat panas. Nah, jadi mengurangi resiko siswa tidak buat tugas lagi. Dan selama ini efektif kita lakukan. Dan sudah beransur-ansur anak itu membuat tugas tepat waktu. Nah, ini posisi penghukum. Membuat masalah bersalah mungkin salah satu contohnya, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi setiap kali kita vonis mereka salah, kadang-kadang anak ini ada senang Pak, suka berbuat salah, suka dihukum. Ada, dia suka seperti itu. Nah, kalau tidak dihukum dia kurang sempurna hidupnya rasanya. Nah itulah, itu aja sampai bosan kita menengok. Padahal tugas yang dikasih, tanggung jawab yang dikasih itu sedikit. Cuma dia masuk suka itu berbuat kesalahan tersebut. Kemudian teman, nah ini pertanyaannya. Ayo tugasnya nanti sudah selesai kita main game. Nah, ini sebagai kita main poli. Nah ini pertanyaannya untuk mungkin guru SD Bapak Ibu ya. Mungkin guru SMP ini atau kita sebagai guru SMP mungkin lebih kita sesuaikan lagi pertanyaannya. Jangan main game pula, nanti kita makan-makan. Nanti Bapak traktir. Nah, atau nanti Bapak apa ya? Bapak kasih nilai yang bagus nanti. Nah, kan kita bisikkan sedikit kan. Nah, demi murid tadi, walaupun tidak kita kasih nilai bagus, tapi mereka pasti termotivasi ya. Nah, kemudian pemantau. Nah ini salah satu contoh pertanyaannya. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Mungkin dalam waktu juga. Dan terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, maka keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, posisi kontrol apakah itu? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ini posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masa bersalah ya Bu Maya? Nah, karena dia kecewa ya. Dia kalau udah kecewa berarti dia masa bersalah ya. Oke, berarti udah paham Bu Maya. Nah. Ya Bapak Ibu setuju ya? Pak setuju ya Pak ya? Oke. Nah ya. Hebat Bu Maya. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukum ya? Oke, berarti lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa ya? Manajer Bu ya? Nah, kayak kemarin ya Bu ya? Luar biasa. Ibu sama Ibu Kepala Sekolah ya? Kemarin melakukan restitusi. Ya. Menangis ya Bu ya? Iya menangis dan terharu. Iya. Ya kalau posisi kontrol ini dengan melakukan restitusi segitiga ini, kita agak meneteskan air mata juga kadang-kadang. Kita menyentuh batinnya.
Mungkin dia ada salah satu keluarganya yang tidak lengkap, kita pukulkan aja ke situ. Nanti dia meneteskan air mata itu, sadar dia ada. Walaupun saat itu aja Pak, saya itu besok lagi ulang lagi. Tapi dia, jadi ini posisinya adalah manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti sudah paham. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah. Teman ya Pak ya? Teman. Oke, lanjut. Oke, berarti penjelasan kita berhasil dari segi teorinya, ya. Tapi dari segi prakteknya nanti bisa kita praktekkan untuk dalam pembelajaran. Kemarin saya sudah membuat video bagaimana cara menerapkan restitusi itu. Jadi kebetulan karena Pak Herdi, saya waktu itu dia tidak memakai peci ke waktu upacara bendera. Kemudian ada lagi Rifka, dia berkelahi dengan temannya gara-gara diganggu oleh temannya. Jadi saya perhatikan, alhamdulillah di aksi nyata yang saya lakukan, kata Pak Pasirnya luar biasa kan itu. Berarti bolehlah kita melakukan atau mengaktualisasikannya kita sebagai pendidik di sini dalam pelaksanaan pembelajaran. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap ya? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tugasnya sebagai pemantau. Dia tidak menghukum. Kalau udah ada konsekuensinya kerjakan aja. Lanjut. Yang terakhir itu siapa dia? Keyakinan kelas. Ya, jadi di sini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sama dengan Kombel. Dulu bukan Kombel namanya rupanya. Praktisi namanya Pak Arya. Praktisi, komunitas praktisi. Dan sekarang udah boomingnya atau viralnya apalagi Kombel. Jadi Pak Ari Sandi ini sebagai ketua Kombel di SMP 484 ini sungguh luar biasa Bapak. Sudah banyak mengadakan beberapa bukan sertifikat tapi pelatihan untuk menambah ilmu, dan sertifikat ada. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak Komite, Pak Welly yang mau ikut dalam pelatihan boleh juga, mungkin dalam mengatasi masalah anak, orang tua boleh ikut, nanti dikasih sertifikatnya. Jadi pengalamannya sudah dapat, sertifikatnya pun dapat. Itu. Tapi sertifikatnya cuma sekolah ini yang mengeluarkan. Jadi keyakinan kelas, kira-kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas sudah ya? Sudah. Mungkin ketika ada anak melanggar, bisa kita melakukan restitusi. Yang namanya restitusi itu yang pertama kita harus menstabilkan dulu, ya, menstabilkan apa tadi, identitas. Dia kan udah salah itu, salah. Nanti apa tanggapan gurunya? Apakah saya dihukum? Apakah saya disalahkan? Apakah saya diajak sebagai teman nanti berbicaranya? Masih kontrol kita lagi kan? Apakah sebagai pemantau? Dan terakhir manajer. Itu. Jadi di sini di dalam keyakinan kelas ini ketika melanggar langsung kita praktekkan atau kita aktualisasikan restitusi. Begitu caranya. Prosedurnya membuat keyakinan kelas itu adalah yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah
di papan tulis atau kertas besar, karena kita di sini boleh nanti kasih masukannya Bapak Ibu, disiplin atau keyakinan sekolah yang akan kita buat nanti bisa disampaikan setelah saya menyampaikan materi. Kemudian kita diminta sesudah keyakinan kelas sesuai prosedur, kemudian tinjau kembali dapat curah pendapat yang dicatat, nanti kita kelompokkan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan penandatangan keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas lainnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah atau dilihat semua warga kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing sesuai bidang studi boleh. Lain pun keyakinan kelas kita dengan wali kelas boleh juga. Yang penting positif, tidak menyalahkan. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, ya, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi bukan dia menjadi gagal lagi, tapi berhasil dia dari kesalahan dia itu bisa membuat sebuah kebenaran atau kesalahannya itu bisa diperbaiki. Kemudian bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu intinya. Restitusi segitiga. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, menampilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini pertanyaan reflektif. Julian kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Julian menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Julian yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Julian menertawakan. Tidak ada pelarangannya. Julian yang tergagap dan malu luar biasa dan malah minta Julian untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ini bahaya nih guru kalau ada seperti ini. Selain hukum bisa membuat malu murid. Mudah-mudahan di sekolah kita ada apa? Masih aman. Cuma kalau posisi sebagai membuat sebagai teman dan pemantau sudah banyak, dan manajer saya menyaksikannya sendiri waktu Habibah menekannya. Sebenarnya Habibah belum pernah menerima materi ini, tapi sudah diaplikasikan. Ya, terima kasih ya Bu Habibah ya, bisa berbagi pengalaman yang Bu Habibah ya. Ya. Kemudian malahan minta Julian untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Julian di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira apa saja yang kena Bapak Ibu? Di sini apa saja yang kena ini? Fisik atau mental? Mental dan fisik ya. Berdiri juga penat juga ya, capek. Kemudian mentalnya udah malu sama teman-temannya. Jika kita mengalami seperti ini, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Julian? Tidak ya? Ada yang setuju? Kalau untuk mengasih pelajaran setuju ya Pak ya?
Tapi kalau efeknya lebih bahaya daripada apanya, nah tidak bisa kita lakukan. Kalau setuju, silakan ada tanggapan Bang Ari? Ada Bang Ari? Ada ya? Ada apanya? Tambahannya? Coba silakan Bang Ari. Bang Ari mau bicara tentang ini aja Bang Ari, ini ya Bang. Terima kasih sebelumnya Bapak Edi. Saya rasa Bapak sudah menjelaskan dengan rinci dan luas terkait tentang disiplin positif. Kalau menurut saya pribadi ini ada motivasi internal dan eksternal. Apa yang dikatakan eksternal itu seperti dikasih hukum dan juga reward ataupun penghargaan. Jadi anak itu akan meninggalkan sebuah perbuatan yang tak baik. Misalnya kita di sekolah punya aturan masuk jam 7.30 dan kalau dia datang lebih dari itu maka akan diberikan hukuman. Itu artinya motivasinya eksternal, bukan dari dalam dirinya. Tetapi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita memberikan anak itu kesadaran, paham apa yang dia buat salah. Dan inilah yang kita harapkan di masa depan, karena anak-anak dimulai dari masa sekolah, tentu dia akan menjadi remaja dan dewasa. Dan ketika dia masuk kepada masyarakat, ini yang paling penting, rasa kesadaran dirinya, tahu dia salah. Mungkin itu. Terima kasih kepada Pak Ari. Itu yang dilakukan Pak Ari, bahwasannya lebih cenderung kita melakukan restitusi ini untuk membangkitkan kesadaran anak tadi. Tapi kalau kita mengasih sebuah reward, yang tidak mendapatkan reward kita kasihan, dia merasa lebih menjadi orang yang gagal. Salah satu contohnya ketika ada anak yang disiplinnya nanti bagus, lengkap pakaiannya, kita kasih reward, kita mengapresiasinya itu di muka umum, maka yang lain ini merasa akan menjadi sebuah kekalahan yang terbesar bagi mereka. Begitu juga dengan menerapkan juara. Tapi dengan segitiga restitusi ini lebih meningkatkan kesadaran dirinya. Nah, sesuai yang disampaikan Pak Ari tadi, yaitu motivasi internal ya Pak Ari ya, kalau restitusi ya. Sedangkan kalau mengasih reward ini ya itu eksternal saja. Cuman kebutuhan sementara saja. Nanti kalau nampak gurunya dia pura-pura baik, nah mungkin arahnya begitu ya. Nanti kalau nggak ada gurunya dia berbuat sesuka hatinya. Tapi dengan segitiga restitusi tadi kita lebih meningkatkan dari segi internal anak tadi, membentuk karakter anak dari dalam tadi. Bukan ada iming-iming dari belakang, tidak ada. Nah, itu fungsinya segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menurut kita tindakan Pak Seno terhadap Julian adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira itu. Ya, Bu Esi, kira-kira Pak Seno itu memberikan konsekuensi atau hukuman? Lebih ke hukuman bisa konsekuensi, ya. Kita tidak tahu kesepakatan kelasnya Pak Seno nih, ya. Mungkin Pak Seno membuat kesepakatan kelas, kalau ada yang belajarnya tidak tertib nih segala macam, mungkin berdiri konsekuensi apanya, kesepakatan kelasnya, nggak tahu kan itu. Tapi kalau cenderungnya menghukum, berarti itu bukan sebuah keyakinan kelas yang positif. Jadi disiplin positif ini tidak ada yang namanya menghukum, tapi kita lebih meningkatkan kesadaran dari muridnya. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu.
kita kasih beberapa pertanyaan, dipersilakan. Ini apanya Pak Ari sangat termotivasi. Terima kasih Pak Rudi. Saya tadi selaku yang membuka acara ini, tadi mungkin sesi penyampaian materi sampai kepada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya entah tentang teorinya ataupun aplikasinya, boleh ditanyakan. Karena kita di sini sama-sama belajar, tak ada yang merasa digurui. Kepada Bapak Ibu kami silakan untuk bertanya. Boleh Bapak Ketua Komite mungkin ingin sharing pendapat atau berbagi juga praktik baik tentang baik itu di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Karena kita sebagai guru menerima masukan dari mana saja, karena untuk demi kebaikan kita bersama. Atau saran? Butuh ditanya. Tidak butuh menanya, Pak. Pak Herman mungkin ada apa sedikit saran atau apa? Udah lapar makan lagi. Sedikit lah. Ya Pak. Sampai Pak. Pakai mic coba ya. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Sini rangkaian mangkok. Nanti Pak boleh terekam ya Pak. Sedikit mungkin masukan budaya positif kan sasarannya anak, termasuk guru BMR. Budaya positif juga kita sesuaikan dengan budaya setempat. Kadang-kadang kan hukuman atau apa itu tentang kegiatan kesalahan anak itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan budaya. Misalnya di tempat kita ini budaya Melayu Riau, ya. Jadi ketika Melayu itu kan kadang lebih lembut daripada keyakinan budaya tersebut. Jadi kesepakatan kelas itu yang kita buat kadang-kadang ada yang berlawanan dengan budaya. Jadi mungkin supaya yang kita tempati karena kita sesuaikan dengan budaya yang ada di tempat. Jadi karena budaya ini kan banyak, kalau di buku itu kami belajar tadi itu ada yang katanya mitos. Budaya setempat itu menurut buku mitos, tapi menurut budaya setempat itu tidak mitos. Nah, itu. Jadi memang kadang terjadi. Contoh, di sini ada beru apa namanya? Monyet. Jika asli itulah yang sukunya beda. Kalau kita pakai baju merah atau bawa payung merah, dia tidak ngejar tuh. Nah, sementara di buku itu tak ada itu mitos. Hal seperti itu namanya sesuai. Jadi itu positif ini sangat bagus. Selama positif, ya nanti bagus. Karena paling tidak kan kata-kata positif ini yang harus kita cermati. Itu masukan. Yang kedua pertanyaan. Untuk membuat kesepakatan kelas nih, kan boleh kata-kata positif dengan kata-kata negatif tuh. Enggak Pak, kalau Ya, maksud saya kan misalnya kalau kita kata positif kan kita apa namanya? Kita duduk dengan rapi. Kata-kata negatif kan misalnya
kamu atau siswa tidak boleh makan di kelas. Ya, benar saya. Apakah boleh jatuh salah satu saja? Misalnya negatif semua. Mereka pernah bikin kemarin itu negatif semua. Kata-katanya itu memang positif di hasilnya, tapi kan negatif semua katanya. Tidak boleh makan, tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh, kan larangan semua itu kata negatif. Ya saya kasih minta tanya nih, apakah boleh seperti itu atau tidak? Kita dikomunikasi dengan kita begitu. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Sebelum kita membentuk budaya positif atau keyakinan kelas tadi, kita harus tahu dulu keyakinan kelas mana yang kita buat. Dan terlebih dahulu kita membuat namanya indikatornya. Contoh yang dibacakan dari Pak Herman tadi. Mungkin ketika kita masuk, sampah sedang berserakan ya Pak ya? Sampah sedang berserakan. Jadi kita tulis itu bersama anak-anak Pak. Kita musyawarahkan dengan murid. Nanti kita tanyakan dalam pertemuan sama Bapak, kita harus ada sebuah kesepakatan kelas yang kita buat dan kita lakukan, kita laksanakan secara bersama-sama. Dan itu boleh membuatnya dengan menggunakan kertas. Kemudian murid bicara, kita yang menuliskan di depan di papan tulis boleh. Prosedurnya tergantung kita. Kemudian yang tadi itu kita cari indikator apa yang tidak boleh dilakukan, baru kita buat arah kemana budaya positifnya, keyakinan kelasnya. Contoh, kalau kita nampak sampah berserakan di mana-mana, berarti arahnya menjaga kebersihan. Jadi disiplin positifnya adalah menjaga kebersihan. Kemudian ketika ada anak, kita tulis ya, Pak, Rizky tadi terlambat datang ke sekolah Pak. Kita tulis, Pak Rizky datang ke sekolah terlambat. Kira-kira keyakinan kelasnya apa yang pas? Tidak boleh datang terlambat. Berarti datang tepat waktu. Itu disiplinnya. Kemudian ada anak yang tidak ada interaksi dengan murid yang lain misalkan. Mungkin dalam kegiatan kita berdiskusi dengan murid, dengan membentukkan kelompok, ada murid yang tidak ada partisipasi. Bisa kita buat kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Komunikasi misalkan. Jadi anak murid yang tidak melakukan komunikasi selama berdiskusi, berarti kita buat di sana adalah komunikasi, disiplin positifnya. Dalam artian dalam pembelajaran kita harus aktif menyampaikan pendapat secara mandiri misalnya. Jadi tergantung suasana. Ya namanya tergantung suasana. Istilahnya kita tidak enak memandang sebuah permasalahan, lalu kita akan berubah menjadi sebuah disiplin positif atau keyakinan kelas tadi. Boleh. Jadi disiplin atau keyakinan kelas ini tidak kaku. Boleh kita merubahnya setiap bulan? Boleh. Nampaknya ini sudah berkembang, anak ini sudah berdiskusi aktif. Kemudian ada permasalahan baru. Contohnya main-main dia aktif, tapi main-main dia. Lain-lain yang diceritakan ya. Boleh kita masukkan sebuah disiplin positif, yaitu apa kira-kira Bapak Ibu kalau dia main-main? Berarti menghargai misalnya. Kemudian ada dia berantem sama teman, berkata kotor. Mungkin tadi ada kasus, kita masukkan ke disiplin positif, saling menghormati. Bisa. Jadi itu bisa kita ubah sesuai dengan perkembangannya. Ya. Kira-kira seperti itu Pak. Saya kembalikan dengan Pak Hari. Untuk Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan?
Terima kasih ya Pak Rudi. Alhamdulillah pada hari ini kami dan majelis guru lebih bisa memahami tentang budaya positif di sini. Memang sebelumnya kita sudah mengimplementasikan juga tentang budaya positif, tapi kita masih belum ini ya, kalau teorinya pas pada hari ini baru kita tahu ya. Jadi di sini alhamdulillah kita sebagai seorang guru, kita tahu posisi kita, bagaimana cara kita yaitu membimbing anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah terdiri dengan berbagai macam karakter, tentu mereka mempunyai sifat dan karakternya yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya ini adalah pengimbasan ini, alhamdulillah kita juga sebenarnya sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita, cuma dia belum terarah. Seperti yang tadi adalah seperti Bu Habibah, ini alhamdulillah ya Bu Habibah ya, kita memang ini mencari akar masalah. Setelah kami mencari akar masalah, berarti kami baru tahu, oh di sini dia. Memang kalau kita lihat anak-anak kita ini adalah, mereka ini adalah dari rumah mungkin sudah mempunyai masalah, sudah dimarah, kemudian sampai di sekolah juga kita marah-marah. Jadi dengan adanya ini materi yang sudah disampaikan yaitu budaya positif di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang guru tahu apa itu misalnya permasalahan, bagaimana cara kita mengatasi masalah. Terima kasih ya Pak Rudi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam dispensasi di budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas dan bisa kita terapkan di setiap kita menyelesaikan kasus-kasus atau masalah yang ada pada murid kita sendiri dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau ada dalam penyampaian saya tadi, kalau ada salah dan gangguan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Aditadi SPD. Tadi penyampaian materinya sangat luar biasa dan juga tidak hanya sekedar teori, namun juga kita telah melakukannya. Mungkin kita belum paham secara teori, tapi kita telah dalam prakteknya. Kemudian sekedar informasi untuk positif ini pada semester kemarin itu kita telah melaksanakannya di PMM, karena kita kemarin mengambil untuk observasi tentang disiplin positif. Saya di sini ingin sedikit menyampaikan untuk pembuatan disiplin positif ini yang saya pelajari juga di PMM dengan model ini. Ketika kita membuat disiplin positif ini menggunakan kata-kata yang baik atau tidak boleh menggunakan kata tidak. Semua dengan kata positif. Untuk Bapak Ibu yang tertarik ikut ini, alhamdulillah sudah sebenarnya Bapak Ibu yang melengkapi RHK. Itu saja, saya sebagai protokol, kalau ada salah saya mohon maafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.